Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung channel ini Ustadz Kahfi Mengaji dengan subscribe, like, dan berikan komentar. Semoga bermanfaat dan semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala membaca 2 kalimat syahadat sudah, wa iqamus shalah sudah, kemudian wa ita'uz zakah dan memberikan zakat. Rukun Islam yang ketiga adalah ita'uz zakah, memberikan zakat. Rukun Islam kang nomor 3 yaiku ngetokaken zakat marang wong kang berhak nampa merap wong kang wis kewajiban ngetokaken zakat. Jadi rukun Islam yang ketiga adalah mengeluarkan zakat ya, terhadap orang-orang yang sudah berhak mengeluarkan zakat, sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Lan padha ngerti yen bondo zakat iku bakal dadi kalung nur ing dalam bulune wong kang ngetokaken zakat. Perlu diketahui bahwasanya harta yang dizakatin atau zakat dari harta itu besok di akhirat akan menjadi kalung yang bercahaya, kalung nur ya, kalung nur bersinar melebihi sinarnya emas di alam dunia. Itu harta zakat yang kita keluarkan setiap tahunnya itu menjadikan kalung untuk kita, menjadikan kalung nur untuk kita. Dan kalung tersebut mampu madangi nalika mlaku ana ndhuwure Siratal Mustaqim. Ketika nanti kita lewat di jembatan Siratal Mustaqim ya, jembatan yang menjembatani ketika kita mau masuk ke surga ya, di bawah Siratal Mustaqim itu ada api neraka. Itu dengan hasil daripada zakat yang kita keluarkan tiap tahunnya dari harta benda kita, itu mampu menerangi perjalanan kita ketika kita melewati Siratal Mustaqim ya, sampai perjalanan kita menuju ke dalam surga. Dene wong kang ora gelem ngetokaken zakat iku bandane bakal dadi kalung saking geni kang den gubetaken ana bulune wong kang ora gelem ngetokaken zakat. Kan kalung mau upama den selahaken ana ing donya, tentu donya mau kobong lan padha ajur gunung-gunung lan padha garing dadi asad banyu segara. Harta benda yang dititipkan oleh Allah kepada kita, tapi kita tidak mau zakatin, sudah terhitung 1 nisab, sudah berhak untuk mengeluarkan zakat, tapi kita tidak mau zakatin,
maka harta benda kita juga nanti di akhirat menjadi kalung, tapi bukan kalung nur, akan tetapi kalung api, ya, kalung api. Yang api itu, yang kalung api itu melingkar di leher kita, sehingga sebelum saja kita masuk ke dalam neraka itu sudah terbakar oleh harta benda yang tidak kita zakatin. Saking besarnya kekuatan api itu yang mengelilingi leher kita atau mengalungin leher kita, itu kalau seandainya dijatuhkan di alam dunia, itu dunia seisinya bisa terbakar dengan harta benda yang tidak dizakatin itu, Pak. Ya. Dunia bisa terbakar. Andai kata dijatuhkan di lautan, ya, sebesar itu lautan dunia, itu saking panasnya api itu, maka air laut itu bisa kering, ya, bisa kering karena saking besarnya kekuatan api yang itu disebabkan daripada harta benda kita yang tidak kita zakatin. Nah, makanya itu ini sebuah ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang dipikir-pikir itu ya, orang kaya itu ya enak gak enak kan itu. Kalau kita miskin pengen jadi kaya, tapi kaya juga banyak tuntutannya. Tapi kalau nggak kita jadi orang kaya juga susah juga, serba bingung kan ya Pak Emat, serba bingung. Kita masih miskin, berdoa terus, bekerja terus, ya, supaya menjadi orang kaya. Begitu sudah kaya, banyak aturan, banyak ancaman. Salah sedikit, kekayaan yang diberikan oleh Allah akan membelenggu kita, ya. Karena seringkali terjadi kepada seseorang ketika orang itu sudah kaya, maka kadang-kalanya mereka tidak sadar bahwa kekayaan yang dititipkan oleh Allah itu ada hak untuk orang fakir miskin, ada hak untuk sabilillah, ada hak untuk kaum du'afa dan seterusnya. Saking kayanya atau saking serakahnya dari titipan Allah, kadang mereka terlalu besar untuk memilikinya sehingga tidak mau mengeluarkan haknya, yaitu untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, harta benda yang tidak dizakatin itu besok di akhirat akan membelenggu di dalam diri kita, menjadikan kalung di dalam atau di leher kita, yang kalung itu berupa geni yang akan membakar di dalam diri kita. Karena itu, wahai orang-orang yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, pomo di pomo, kalimatnya entah apa ini artinya ini. Pomo di pomo, ya, ojo eman-eman, ya. Kalau saya ngartikan ya gampangnya ya, ketahuilah wahai orang-orang yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat, jangan sampai, ya, seolah-olah harus lah ya, jangan sampai sayang, ya, dengan harta benda yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat, dan berikan zakat tersebut kepada orang yang berhak untuk menerima zakat, yang berhak untuk menerima zakat. Jadi dalam waktu 1 tahun itu pendapatan kita harus dihitung-hitung sehingga berapa hak yang harus kita keluarkan untuk orang-orang yang berhak menerima zakat, ya. Ada dalam satu hadis itu diterangkan bahwa az-zakatu numuwun sama dengan as-shadaqatu numuwun. Zakat itu justru malah munda itu naik. Naik itu berlipat. Jadi kalau dihitung-hitung secara matematika, justru kita mengeluarkan zakat, kita bersedekah itu malah berkurang. Tapi pada dasarnya, pada hakikatnya sebaliknya, justru malah naik. Harta benda kita, katakanlah kita punya duit 100, kita sedekahkan orang 10.000. Secara matematika bertambah apa berkurang?
berkurang karena menjadi 90.000 karena 100 dikurangi 10 secara hitung-hitungan matematika. Tapi secara hitung-hitungan hakikatnya itu justru bertambah karena yang 10.000 yang kita sedekahkan tadi itu bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu firman Allah yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang menyedekahkan harta bendanya ke jalan Allah, ya, untuk jihad fisabilillah, untuk pengajian, untuk majelis taklim, untuk majelis zikir, majelis mujahadah, majelis munajat, majelis ilmu, ke masjid, ke musola, ke pondok pesantren dan lain sebagainya, itu hasilnya itu diperumpamakan orang yang menanam padi. Satu benih padi yang kita tanam itu tumbuh menjadi 7 padi. Dalam satu tangkai padi itu bisa membuahkan padi 70 padi. Ya. Banyak kelipat gandaannya. Sehingga bukan hanya itu saja, tapi masih ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah masih akan melipat gandakan daripada uang 10.000 yang kamu sedekahkan kepada sabilillah tadi sesuai dengan kehendaknya Allah. Bisa juga dilipat gandakan Allah 10.000 menjadi 100.000, menjadi 200.000, menjadi 300.000, bahkan lebih. Ini hitung-hitungan secara hakiki. Kalau hitung-hitungan secara syar'i, hitung-hitungan secara matematika, ya uang 100.000 dikurangi 10 mesti tinggal 90.000. Akan tetapi secara hakiki ya justru malah bertambah. Maka as-shadaqatu numuwun sama dengan az-zakatu numuwun. Zakat itu adalah menambah, ya, menambah daripada rezeki yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa Bapak praktekkan di dalam keseharian Bapak-bapak semua. Ketika Bapak dulu belum mau zakat mal, ya, terus dibanding sekarang sudah mulai zakat mal, itu keberkahannya enak yang mana? Keberkahannya dibanding dulu sebelum mau zakat dan sekarang sudah zakat, itu bagus yang mana? Rezeki itu lancar yang mana? Enaknya dalam tubuh kita diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah, itu enak yang mana? Ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya untuk mengeluarkan zakat, terutama zakat mal. Karena hati-hati bagi Bapak-bapak yang sudah mencapai nisabnya dalam bekerja, ya, baik kerja di sebuah perusahaan ataupun mungkin pengusaha atau pembisnis atau pedagang. Sekiranya dalam 1 tahun sudah terkumpul 1 nisab, maka hendaknya jangan sayang, ya, jangan sayang. Kita keluarkan berapa? 2,5% untuk kita berikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Dan 2,5% itu dengan yakinlah bahwa akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dinaikkan, akan ditambah, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelipatan itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kadar keikhlasan kita. Kalau kita betul-betul ikhlas, merasa itu bukan duit kita, merasa itu bukan harta benda kita, dan itu harta bendanya orang yang berhak menerima itu, maka insya Allah akan diganti oleh Allah berlipat-lipat. Itu pentingnya rukun Islam yang ketiga, yaitu mengeluarkan zakat. Jangan sampai kita sayang, ya, dengan harta dan benda yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sempat sampai tidak mau mengeluarkan zakat karena kita merasa besar untuk memiliki harta benda itu, dari hasil jerih payah kita,
Ngapain kita kasihkan sama fakir miskin? Salahnya dia tidak mau kerja keras, ya. Salahnya dia tidak mau banyak-banyak berdoa. Ini hasil kerja keringat, hasil kerja kerasku sendiri kok. Ini hasil keringatku sendiri, ini hasil peras keringatku sendiri, ini hasil jungkir balikku sendiri, siang malam saya kerja. Masa bodoh dengan mereka misalnya. Nah, maka kalau itu terjadi dalam diri kita, maka harta dan benda yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita, maka di akhirat besok akan berupa api yang akan melilit di leher kita, sehingga perlahan-lahan akan membakar tubuh kita. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.